Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Ini dia penyebab orang banyak gagal saat Ramadan datang. Sudah 7 tadi yang dibahas sama guru-guru kita di segmen-segmen sebelumnya. Yang pertama adalah orang gagal Ramadan datang itu adalah orang yang tidak mempersiapkan diri pada saat di bulan Sya'ban ini, sekarang ini ya. Yang kedua, yang tidak menghargai waktu atau membuang waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, orang yang jarang melakukan ibadah sunnah. Yang keempat adalah orang yang tidak punya agenda Ramadan. Yang kelima adalah orang-orang yang lebih memprioritaskan dunia dibandingkan dengan akhirat. Yang keenam adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Dan yang ketujuh adalah orang yang lupa memperhatikan masalah hati atau memperlihatkan masalah hatinya ini harus baik dulu sebelum menghadap bulan Ramadan. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi yang ke-8 nih. Wah, bener gak sih katanya orang ini udah niat bantu orang lain saat Ramadan, tapi malah mengganggu orang. Itu katanya membuat orang yang gagal yang ke-8. Ya iyalah. Kayak saya tadi. Saya nanti bangun Ya orang iyalah. sahur biar orang gak kesiangan. Niatnya membangunkan orang, tapi membuat orang kesel. Kok kesel? Kan dia senang terbantu. Kalau orang Bisa sakit sep- gigi, Kenapa dia sakit gigi yang lain enggak? Iya. Dia juga jorok kan sikat gigi. Oh, ini penjelasannya silakan. izin Nabi yang sasam. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa Amin. barik lana Ramadan. Amin. Allah. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang hingga bisa masuk bulan suci Ramadan. Amin. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda. Ya, sepanjang hari ini, dari beberapa minggu ini, kita senantiasa menyambut Ramadan dengan materi-materi yang membukakan ilmu kita, pikiran kita untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Terkhusus hari ini, jangan sampai kita gagal. Nah, supaya tidak gagal, persiapkan jangan sampai melakukan hal yang menyebabkan Ramadan kita gagal. Yang ke-8 itu adalah orang yang niatnya membantu orang, tapi dia justru merepotkan ataupun mengganggu orang. Karena kenapa? Dia tidak menggunakan ilmu, strategi. Nah, jadi ilmu itu penting. Bagaimana kita menyampaikan ilmu itu? Lihat, ada lagi strategi. Bukan hanya strategi, lihat situasi, kondisi, keadaan setempat. Mohon maaf, saya pernah tinggal di apartemen ya. Sombong. Lantai berapa, Ustaz? Lantai Nah, ini termasuk ria nggak sih kalau ngomong kayak gini? lantai 24. Kalau mungkin di wilayah perumah ya rumah warga lah. Iya, itu iya, mungkin yang sahur itu biasa. Tapi kalau kami warga apartemen, itu biasanya gimana ya? Emang kedengeran sampai atas lantai 24? Enggak juga kan? Enggak, Di bawah kan jauh. Enggak, biasanya kan merasa terganggu Oh, mereka. biasanya. Dan tidak semua, tidak semua berpuasa karena di situ kan Nggak semua kebetulan muslim. apartemen saya kan internasional. Oh, internasional. Jadi lihat dulu, apalagi dekat dengan rumah sakit. Ya, apalagi membangunkan dengan suara berisik, pakai petasan lah, pakai inilah, pakai sosis yang kenceng lah. Ini hati-hati, jangan sampai ada anak bayi. Nih, ini kasihan ini Baraka ini Ramadan ini. Anak Ciputat. Anak Ciputat. Oh, aduh, ini kasihan. Jangan sampai ada yang lagi sakit. Lihat kondisinya, jangan sampai ada yang jantungan. Maka ketika kita memberikan kebaikan itu, lihat strateginya, lihat waktunya, pakai ilmunya. Paling bagus itu kita pakai mesti assalamualaikum, sahur, sahur, sahur. Itu paling efektif. Apalagi kalau kita membangunkannya dengan apa? Tidak apa-apa. Kalau saya sih rencana gini, bagusnya nih di data, ini buat remaja-remaja, boleh saja data rumah-rumah siapa saja yang mau dibangunkan. Oh, di depan Sekaligus rumahnya. dapat Sahur. makan sahuran. Iya, betul. Daripada kita apa ini? Saya sudah bangun. Bisanya ini. Oh, jangan lewat rumah dia berarti. Bilangin ntar ya. Udah ketahuan Yang mukul beduk, karakternya gitu ya. jangan lewat rumah Ustadz Maulana. Dia udah bangun. Dan kalau mohon izin juga, kalau memang merasa terganggu, nyalakan lampunya. Nyalakan lampu di saat jam-jam anak-anak biasa bangunin orang sahur. Supaya rumahnya tidak dipukul. Apalagi pintunya, tong-tong, pagarnya. Kan begitu biasanya. Kan Saya enggak sih. pagar-pagarnya kan terbuat dari besi. Itu pakai kayu digini-gini. Catnya rusak dong. Cat rusak. Iya. Apa mau lebaran dicat lagi. Wah, Jadi konyol. melihat strateginya, waktunya kalau perlu
Harus ada ilmunya lah, atau mungkin minta didata dulu siapa aja rumah yang dibangunin. Tadi bener tuh, jangan Atau sampai juga kalau yang mau mengganggu tidak lain. dibangunin, kalau jam-jam 1 udah Tulis dinyalain di depan lampunya. pagar, Nah, tolong jangan dibangunin, Nggak. dibangun gitu ya. Dinyalain aja lampunya. Nyalain lampunya. Nyalain TV, Iya. Trans TV udah selesai. Oke, kita lanjut nih jamaah. Yeay. Ini Masya Allah ya namanya ibadah puasa ini buat orang, sebagian orang mungkin ringan. Tapi ada juga sebagian orang mungkin merasa berat. Yang menjadi pertanyaan apakah zaman Rasulullah dulu kan masih awal-awal nih Ustadz Syam nih. Yang namanya puasa ini perintahnya kan awalnya dari zaman Rasulullah. Betul. Maksudnya buat Islam kita ya. Ya. Nah ini ada nggak sahabat yang nggak mampu puasa? Terus apakah mereka termasuk orang-orang yang gagal saat Ramadan? Atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, tabi guru Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah seorang sahabat Al-Ansari dari kalangan Ansar, dari kalangan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah pada saat itu yang menjadi penolong bagi kaum muhajirin, bernama Qais bin Sirma Al-Ansari. Beliau adalah seorang yang sebagai pekerjaannya buruh di kebun kurma. Jadi beliau sehari-hari bekerja di kebun kurma. Maka turunlah perintah puasa. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi mereka yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Maka terdengar ayat ini, maka sahabat pun berpuasa dengan seperti puasanya orang-orang terdahulu. Salah satu cara berpuasanya orang-orang terdahulu adalah ketika di siang hari mereka berpuasa, maka tidak boleh sama sekali mereka melakukan ataupun melaksanakan tidur siang. Kapan mereka tertidur sebelum berbuka puasa di maghribnya, maka mereka tidak boleh makan sama sekali di malam hari ataupun minum ataupun berhubungan dengan istrinya. Maka subhanallah, tersebutlah Qais bin Sirma ini di waktu menjelang berbuka puasa, sepulang daripada ladang, dia pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan untuk berbuka puasa menjelang maghrib ini?" Maka istrinya pun mengatakan, "Belum ada wahai suamiku, tunggu aku carikan makanan untukmu." Maka keluarlah istri daripada Qais ini untuk mencari makanan. Sepulangnya daripada mencari makanan, dapatlah makanan secukupnya untuk berbuka puasa terhadap suaminya. Ternyata suaminya didapati sedang tertidur pulas. Maka subhanallah, sang istri pun melihat dengan rasa iba dan sedih, melihat di antara suaminya sedang tertidur ini, karena ketika tertidur, ketika terbangun, ia tidak boleh lagi berbuka puasa. Ia pun harus melanjutkan puasanya sampai besok hari hingga tiba maghrib di keesokan harinya. Maka subhanallah, ketika terbangun pun suaminya pun merasa lemah, letih. Di antara perasaannya dia pun mengatakan ingin berbuka puasa namun tidak ingin melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun pingsan di pagi hari di keesokan harinya. Tibalah berita ini kepada baginda Nabi SAW, lalu turunlah ayat di ayat 187 surah Al-Baqarah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dihalalkan di bulan puasa untuk bercampur terhadap istrinya di malam hari, untuk makan dan minum di malam hari. Barulah aturan puasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala turun di bulan Ramadan itu. Berbuka puasanya di maghrib, berbuka puasanya ketika matahari terbenam. Baik yang tertidur di siang hari ataupun yang tidak tertidur di siang hari, maka aturannya datang. Dan disinilah datang pula perintah sahur. Maka sejak saat itu Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Kenapa? Nabi SAW mengingat bahwasanya Nabi terdahulu, umat terdahulu tidak diturunkan syariat sahur, namun padaku dan pada umatku turun perintah sahur. Maka dari sini juga diambil pelajaran, tidak ada satupun perintah dalam agama Islam yang memberatkan bagi umatnya. Kenapa? Semua manusia mampu untuk berpuasa. Yang tidak mampu hanyalah waktu-waktu terdahulu, waktu belum turun aturan berpuasa. Namun setelah turunnya aturan berpuasa dalam Al-Quran, semua manusia sanggup untuk berpuasa. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Puasa itu udah bagus, sehat lagi. Nah, sekarang waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu nih dari jamaah Islam Tinda yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaan dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya Ustadz ya. Oke, saya pengidap anxiety atau panic attack yang bisa kambuh kapan saja.
saya harus mengkonsumsi obat tiap 3 hari sekali agar anxiety saya 3 tidak kali kambuh. Ya, apakah benar saya harus berpuasa? Katanya puasa dapat menyembuhkan dan membawa kesehatan, atau saya tidak puasa, Ustadz? Wah, nih Habib nih mohon izin nih, pada saat di perintah ada kesehatan dokter bilang minum obat sehari 3 kali. Ini kan dia biasa minum pagi, siang, malam. Nah, apakah kalau di bulan puasa ini obat yang dirubah apa nggak puasa gitu? Maksudnya obatnya dirubah, minumnya sahur, buka sama malam gitu ya, sebelum tidur. Mohon izin penjelasannya, Bib. Fadhal, Bib. Izin saja, Ustaz Maulana yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Jadi ada satu perkataan hadis insya Allah yang berbunyi sumu tasihhu, ya. Hendaklah kalian semua berpuasa, maka kalian semua akan sehat. Teori puasa itu sebetulnya menyehatkan bagi badan, ya. Kenapa? Karena perut kita yang biasa terus-menerus mencerna makanan, kemudian terus nggak pernah istirahat. Ada waktu-waktu tertentu Allah berikan istirahat, yaitu dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa maka perut kita tenang, tentram, lalu kemudian menjadi sehat. Nah, tetapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, puasa yang sehat itu adalah ketika puasa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya? Ya disebutkan misalnya ketika kita berbuka, itu hendaklah berbuka. Rasul itu membiasakan berbuka dengan 3 kurma. Ya, 3 butir kurma atau 5 kurma atau 7 kurma dalam jumlah ganjil. Kenapa demikian? Karena perut kita ketika kosong sekian lama itu membutuhkan waktu untuk mencerna makanan. Maka oleh sebab itu ketika kita makan kurma 3 biji atau 5 biji atau 7 biji, maka kemudian kita salat maghrib, perut gerak peristaltik kita menjadi kemudian normal kembali, pelan-pelan baru kemudian kita makan. Nah, kemudian kaitan dengan obat-obatan, hendaknya kita konsultasikan kepada dokter. Saya sendiri punya penyakit, tapi ketika Ramadan saya konsul dengan dokter, lalu kemudian dokter bilang boleh 2 kali sehari pada saat Ramadan, dan ternyata sehat badan kita. Nah, buat anakku yang terkena anxiety syndrome, ya, sindrom panik ini, maka hendaknya konsultasikan sama dokter. Saya mau puasa, mudah-mudahan dengan puasa ini saya jadi semakin sehat, ya batin saya juga semakin tenang karena saya banyak baca Quran, saya banyak berzikir kepada Allah, maka bolehkah saya mengurangi? Kan tadi dari 3 menjadi 2, hanya dikurangi 1. Ya, jadi bukan sama sekali kita nggak makan obat. Nah, kalau nanti dari dokter menyatakan, oh bisa seperti itu, asal Anda ya jangan sampai kemudian panik, jangan sampai stres, ya mungkin bisa menenangkan diri, maka boleh 2 kali, maka bisa saat berbuka dan sahur. Tapi kalau kata dokter, wah ini nggak bisa karena kondisi Anda memang parah dan sebagainya, maka bertawakallah kepada Allah, lalu kemudian hendaknya kita bersabar. Itu cobaan Allah kepada kita sehingga kita harus tidak bisa berpuasa. Jadi sekali lagi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, fattaqullah mastata'tum. Takwalah kita kepada Allah itu sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah nggak pernah membebani kita melebihi kemampuan kita. Tadi Ustaz Syam menceritakan tentang orang ketika tidak mampu maka diberikan turun ayat untuk meringankan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Habib juga harus konsultasi kepada ahlinya. Persis. Kepada dokter. Kalau misalnya 3 kali sehari, bisa dikurangi dosisnya menjadi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada info menarik yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana dan juga Mas Fadli. Silahkan Mas Fadli. Masya Allah. Assalamualaikum Fadli dan Waalaikumsalam jamaah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wow. Udah gak sabar kan untuk menyambut Ramadan. Alhamdulillah Ustadz Maulana, tentunya nih pasti semua udah gak sabar banget ya buat sahur pertama bareng keluarga di rumah. Masya Allah, harus itu Mas Fadli. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, selain mendapatkan berkah, sahur itu juga bikin kita fit dan sehat. Ya kan Ustadz Maulana? Iya betul itu. Penting juga nih buat jaga kesehatan selama berpuasa.
makannya sahurnya itu harus makan dan minum yang sehat. Bisa juga nih sahur dengan kurma. Oh, kalau saya untuk jaga kesehatan sih ya, saya selalu bersyukur Ustadz Maulana. Loh, kok bersyukur? Iya, bersyukur alias beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Susu steril yang ada kurmanya. Iya Ustadz. Nah ini Masya Allah, kebayangkan susu steril aja udah bagus. Banyak khasiat, banyak gizinya. Apalagi ditambah khasiat kurma. Jadi double khasiatnya. Wah, dibuat Ustadz Maulana nih, izin, Masya Allah. Oke, sebanyak Pak Adi memang baik ya. Masya Allah, Wah, yuk dong. keren. Apalagi 7 kurma itu adalah jumlah ganjil yang dianjurkan Rasul dalam mengkonsumsi kurma. Coba kita minum ya. Li. Ayo Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya. Masya Allah, silakan Ustadz. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Enak banget. Susu steril 7 kurma ini kurmanya berasa, nggak hambar. Iya, cocok nih. Sebentar lagi kan bulan puasa. Kita bisa minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Biar kuat puasa seharian. Harus dong, ingat jamaah. Kalau minum susu steril, pilih yang ada kurmanya ya. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Saya masih akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Jadi jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi Saya harus minum siapin lagi dua jamaah. ya. Iya dong. Sahur sama berbuka. Jadi sunnah Nabi kan 7 kurma. Masya Allah. Wah, nikmatnya.